basa-basi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berada di SD Gebyok lagi. Hari ini SD Gebyok mengadakan acara ini kalau nggak salah Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang dibarengi dengan tadi ada doa bersama, sholat bersama, ceramah bersama, dan ini pembagian nasi kotak untuk warga sekitar di sekeliling SD dan para pengguna jalan. Hari ini kita akan ngobrol dengan guru kelas 6 dan guru agama. Oke, kita bersama dengan dua guru yang luar biasa. Yang satunya Bu Neti, satunya Bu Khairul. Bu Neti ini guru kelas 6 dan Bu Khairul guru agama. Bu Khairul, mungkin kami harus pengen tahu loh. Beberapa saat saya sudah kesini. Ini kesini lagi. Yeah. Dan acara ini acara Isra Mi'raj. Mungkin bisa dijelaskan Bu Khairul. Oh iya. Nggih, terima kasih ya dari Lawu ya. Nggih, mohon izin untuk berkaitan dengan setiap kegiatan agama nggih, tidak hanya Isra Mi'raj saja nggih. Baik Maulid, nanti ada lagi kegiatan lain dan kegiatan-kegiatan umum lainnya. Nanti kita selenggarakan semuanya. Sesuai dengan arahan dari dinas nggih seperti itu. Nah, untuk Isra Mi'raj sendiri ya hari ini wabil khusus ya. Hari ini kita itu mengangkat kegiatan yaitu kegiatan sosial dan karakter. Dalam artian memang dari mohon izin saya kan orang baru ya di sini. Hitungannya masih sekitar 1 tahun setengah mau jalan ini. Nah, ketika saya masuk sini ya Bapak Kepala Satuan Pendidikan wabil khusus ya. Beliau selalu mengutarakan kepada kami semuanya, baik guru maupun kepada murid-murid untuk selalu berjiwa gemuk. Dalam artian suka bersedekah seperti itu Pak. Sehingga konsep hari ini, konsep kegiatan kita Isra Mi'raj hari ini ya seperti ini. Cuma nanti kita rangkai kegiatannya dari mulai awal ya tetap kegiatan religius pagi nggih. Jadi kita sholat duha pagi, Asmaul Husna, semuanya doa tahlil semuanya kita doakan. Nah, lanjut ini kegiatan yang sedekah ini. Nanti juga di part 3 nanti kita juga ada kegiatan berdongeng. Oh, berdongeng. Nggih, nanti ya hari ini juga. Nanti kita bersama Kak Ibnu. Nah, Kak Ibnu itu teman seperjuangan di Diniyah, Pak. Di Diniyah daerah Sukomoro. Nggih. Dia yang mendongeng nanti. Iya, nanti mendongeng. Jadi teman saya. Nah, seperti itu. Pak Guru, bagaimana anak didik selama Pak Guru di 1 tahun? Kalau saya pribadi mungkin dari perpindahan ya, yang dulu dengan yang sekarang itu ya agak berbeda mungkin dari lingkungan satu. Kedua dari kalau dulu saya di Parang itu ya kan agak pedesaan atau bagaimana ya. Dengan sini mungkin agak berbeda. Cuman kalau tantangan di sini memang anak-anak itu ketika ramai itu kan kadang-kala ya ramainya itu ya overload karena mungkin kita banyak ya. Banyak banget murid kita ya alhamdulillah hampir 100 dan kalau kita lihat yang lain kan ya cukup banyak, cuman di sini alhamdulillah banyak banget. Cuman ya kalau kendalanya ya kadang-kala untuk menertibkan anak ya kita harus sering mengingatkan ya, bukan memarahi sekali lagi, tidak memarahi tapi sering mengingatkan seperti itu. Sebagai guru agama, ada nggak kendala untuk bagaimana membawa anak-anak menjadi karakter yang luar biasa? Kalau saya lebih ke pembiasaan, Pak. Nggih, pembiasaan. Misalkan ada tamu misalkan ya. Berarti anak-anak ayo kita salim dulu, kita sapa ya. Nah, kita prinsipnya ya 5S ya, Bu Neti ya. Jadi kita salam, sapa, kemudian senyum juga, ramah. Nah, itu selalu kita terapkan ke anak-anak didik kita gitu. Masalah pembelajaran aman aja sih. Kalau masalah pembelajaran insya Allah aman, gitu. Dan kebetulan di sini tuh kalau non Islam kita nggak ada, gitu, nggak ada. Kebetulan Islam semua. Kalau tahun-tahun sebelumnya ada ya Bu Neti ya? Ada 1-2 anak ya. Itu ada. Yang Kristen kalau ya? tahun ini semuanya Muslim. Ya. Bu Neti, yang untuk kelas 6 Bu Neti, ini sebentar lagi kan lulusan. Berapa? Iya. 3 bulan lagi. Sekitar ya 3-4 Nanti bulan lagi. sekitar bulan Mei. Tapi nanti di bulan 4 itu ada yang namanya TKA Pak, yang baru ya. Tes kemampuan akademik yang baru saat ini diberlakukan oleh Bapak Menteri Pendidikan kita. Nggih. Selama Ibu menjadi guru di sini berapa tahun?
Saya angkatan pertama di sini Sudah lama 2019. Iya, angkatan pertama di sini. Nggih. Mulai berarti sudah merasakan kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah, nggih. Saya angkatan pertama diberi tugas untuk mengampu kelas 1. Nggih. Ya, mengampu kelas 1, kemudian pernah juga di kelas 3, kelas 5 juga pernah, dan yang paling lama di kelas 6. Bapak Kepala Sekolah. Iya. Apa ya? Sudah merasakan bagaimana pimpinan-pimpinan yang dulu berarti? Iya, sudah merasakan 4 kali kalau tidak salah. Nggih. Tapi nikmat saja ya. Iya, nikmati saja nggih. Bagaimana mereka juga anak kita waktu di sekolah ya? Nggih. Pesan buat anak didik serta ibu-ibu yang di rumah dari wali kelas. Iya, untuk anak didik kita harus ini Bapak Menteri kita kan mencanangkan 7 kebiasaan anak hebat. Ya, itu harus dilakukan anak-anak dengan apa istilahnya ya, ikhlas ya, agar kita bisa terbentuk anak-anak yang hebat. Dan untuk wali murid yang di rumah, mohon motivasinya untuk anak-anak atau putra-putri kita sekalian untuk menjadikan 7 kebiasaan anak hebat itu menjadi kebiasaan yang tanpa paksaan. Nggih. Iya, agar menjadi benar-benar karakter yang hebat. Nggih. Bu Khairul, Nggih. sebelum closing, Nggih. sebagai guru agama nih bagi saya yang luar biasa. Pendidikan tanpa agama ya susah. Iya, benar. Mungkin harapan jenengan buat anak-anak didik. Kita tahu tidak semua anak didik itu nurut. Iya. Tidak semua itu baik. Bukan Iya, baik. iya benar. Jadi bagaimana cara ibu menyadarkan anak-anak yang mungkin agak over? Kalau selama ini ya, kita kan setiap di grup juga ada komunikasi yang intens dengan orang tua. Dalam artian ketika kita berjalan, misalkan kita menerapkan apapun lah programnya, program keagamaan apapun. Ya, mulai dari kalau di sini kan nanti kita ada kiroah. Kalau kebetulan bapaknya mungkin libur, nanti saya ganti dengan BTA. Jadi baca tulis Al-Qur'an ngaten nggih. Dalam artian ya kita membentuk dari awal tuh membentuk karakter-karakter yang sederhana dulu. Ya seperti itu. Dan Anaknya mampu ya? iya, yang anaknya mampu karena setiap anak juga berbeda. Betul, anak-anak kan mesti berbeda kemampuannya. Nah, kita tinggal mengamati kemampuan itu. Kemudian ada beberapa anak mungkin yang over, nggih. Nah, mungkin yang over tuh sering kita dekati. Bukan sekali lagi bukan dimarahi, tapi kita dekati. Kemudian kita berikan pengertian. Juga itu tadi seperti 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu salah satunya kan ya. Selain bangun pagi kan juga beribadah. Nah, beribadah kita tekankan, ayo siapa kalau pagi sholat subuh. Selalu kita tanyakan di kelas. Kenapa tidak sholat subuh? Seperti itu, Pak. Jadi mungkin ada perhatian-perhatian khusus nggih dari kami sendiri yang dari guru untuk kita terapkan kepada murid ngaten. Dan diharapkan ya selalu kita gempar-gemborkan, Pak, kepada wali murid ya. Tolong Bapak Ibu kalau yang di sekolah sudah diajarkan seperti ini mohon ya. Kalau sudah di rumah ya harus diterapkan. Tapi sekali lagi tanda kutip, Pak. Keberhasilan pendidikan tidak hanya bergantung pada guru. Tidak hanya bergantung pada kita semua yang ada di SDN Gebyok, tetapi bagaimana kemudian wali murid itu merespon, ya wali murid itu merespon program-program kita dengan baik. Betul, merespon, mendukung, memotivasi dan juga semuanya. Ngaten Pak, terima kasih. Kita bersama dengan guru agama Bu Nggih. Khairul dan Bu Neti, Nggih. wali kelas 6. Semoga apa yang dilakukan dua guru, bukan dua guru, Semuanya. yang Nah, dari betul. bisa membuat anak didik itu menjadi luar biasa. Yes, siap. Menjadi penerus bangsa yang hebat. Amin, Terima harapan kasih, kita Bu Khairul. semuanya. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Oke, kita akhiri bincang kita dengan dua guru yang luar biasa. Semoga SD Gebyok menjadi SD yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Halo. Halo.
Jangan basa-basi.